harus memang dibangun itu stadion, tidak boleh tidak, dan tidak boleh pindah dari situ karena punya histori. Yang belum ada itu acok gubernur. Jadi komoditas seperti itu. Ternyata memang Aco ini adalah nama yang melekat di orang Bugis Makassar ya, Aco Aceh. Sampai saya punya nama itu, bayangkan saya sekolah di Bandung, namaku Bagus Basud Ilham Arif Sirajudin, tetap sampai di sekolah di Bandung jadi Aco juga orang panggil dia. Kenapa? Karena itu tadi, begitu main teman satu main di rumah, panggilannya Aco, kebawa ke sekolah, udah melekat itu namanya Aco, jadi familiar lah itu Aco. Tapi Aco yang satu ini cukup kreatif. Ketika Pak Aco asli meminta 1 bulu ayam, yang datang adalah 2 ekor bulu ayam. Dikira untuk ini apa? Saya tidak tahu ini Faisal dapat cerita semua dari mana. Luar biasa memang. Nah itu cerita waktu saya di pesantren di Guntur. Waktu saya di Guntur, saya tidak tahu apa namanya ini bulu ayam. Kemoceng. Saya tidak tahu namanya kemoceng. Kan banyak debu. Saya minta dicarikan itu. Saya kasih tahu lah itu almarhum Aco, carikan bulu ayam, mau masuk sini. Sudahlah, dia pergi cari, ya bulu ayam. Dia cari bulu ayam di luar kan pom di situ. Bayangkan dia kasih itu pom di luar 100.000 untuk tangkap ayamnya, untuk dia cabut bulunya 2 ekor. Nah pertanyaannya, dia diskusi sama sopir di luar, kenapa bapak minta bulu ayam? Oh gatal barangkali telinganya, ini dia mau garuk-garuk telinganya, kan begitu dulu. Masuklah, kan tidak bisa bawa apa-apa kalau masuk di Guntur itu Pak Faisal. Dikasih masuk dalam majalah, 2 lembar ini dapat bulu itu. Dia kasih masuk. Ini Pak, mana bulu ayamku? Ada di dalam situ. Saya buka, saya ketawa dan mau marah. Bukan ini bulu ayam itu bikin bersih-bersih. Oh coba kemoceng. Tadi kita ketawa setengah mati. Dan kalau tidak mati lagi 100.000 di situ kan. Bayangkan itu pompi tangkap ayam untuk ambil saja 2 ekor cabut bulunya. Katanya saya dengar 4 tentara yang ditugaskan untuk menangkap ayam, hanya untuk melepas 2 bulunya. Begitu. Betul. Terus bagaimana caranya bisa dekat sama seorang gadis nama Alia, sementara Alia ini adalah seorang anak tentara, anak perwira yang berpangkat letkol. Begini, dulu kan pas bersamaan waktu saya kuliah tahun 85, Alia ini berteman sama saya punya adik, sekolah di SMA Raja Wali. SMA Raja Wali dengan Pak dekat, jadi kalau waktu saat pulang sekolah banyak main di rumah. Saya lihat ada anak SMA, adalah senter bel lah. Dia kenal, rentang usia memang cukup jauh ya, 4 tahun saya sama Bu Alia. Saya kuliah, dia SMA. Cantik juga ini cewek. Saya kenal itu sama aku cewek, ada itu. Kalau pengen ya kan perempuan nggak mau kawan, kita berusaha dengan sendiri. Ketemu ternyata orang tentara. Saya cerita, jadian lah. Tapi kan kalau tentara itu disiplin. Kalau datang mungkin malam minggu, tapi di rumah, kalau jam 9 itu sudah lihat di jam 9 si mati minum ke teras. Kalau lewat di setengah jalan jam 9, setengah 10 agak keras bantingan pintu. Berpaham. Tidak mengerti juga. Berpaham. Yang paling lucu itu kalau kita telepon. Assalamualaikum. Apa? Bisa bicara dengan Alia? Dari siapa? Dari temannya. Kurang ajar. Kalau usulnya tidak mungkin ditelepon kan? Tahu siapa? Tahu Pak. Kalau ditelepon situ dari mana? Ya dari temannya. Dari Aco. Memang begitu. Itu betul. Dari siapa? Dari Faisal. Ini kan dulu kita dari mana? Dari temannya. Kalau musuhnya kami tidak mungkin ditelepon kok. Jangan bapak kita atau baru. Yang susah itu kalau mau acara panjang. Nah satu ketika kita pulang jam 11 malam.
kasih pulang anaknya jam 11 malam. Jauh bapaknya, dia bilang, saya juga pejuang ini, tidak pernah juga rapat sampai jam 11 malam. Jadi dulu kalau mau banyak cerita-cerita lucu itu Pak Agus, dia tahu betul itu. Pak Hamzah, Pak Hasan, Pak Silo, karena bapaknya disiplin. Sangat disiplin. Tapi kenapa ketika banyak orang yang mendukung Ibu Alia untuk menjadi maju di wali kota, Bapak yang tidak setuju? Betul, orang banyak bilang, kasih maju Ibu Alia, kasih maju Ibu Alia. Sambil bercanda, ya. Saya bilang bahaya kalau Ibu Alia maju. Ya, saya bisa sadar, kalau Ibu Alia maju, bisa kawin lagi. Saya tahu, kemampuan Ibu Alia dari sisi kemampuan fisik. Saya tahu dia punya indikator, ya. Saya tahu dia punya batasan seperti apa. Sementara saya juga tahu beban seorang wali kota seperti apa. Bisa jadi kalau dia menjadi wali kota dengan kekuatan dan bisa stroke. Bisa itu. Itulah yang kemudian saya tidak mengizinkan. Tapi kan kalau Ibu Alia bisa jadi wali kota atau siapapun keluarga Pak Aco yang jadi wali kota, kan bisa membangun stadion. Kalau bangun stadion memang siapa saja. Cuman kalau sekarang bangun stadion ada dipikir 2 kali Pak. Ya, memang kalau bangun stadion dengan kondisi sekarang keuangan seperti ini, kita bangun stadion sekarang itu Karupan itu kira-kira Karupan itu 2016 kemarin itu sudah 800 miliar Pak. Artinya tidak. Nah saya memang sayangkan itu stadion dibongkar. Karena saya diskusi sama Pak Nurdin waktu Piala Presiden, saya dulu bersamaan itu, saya bilang, Pak, memang kita kekurangan stadion. Kalau PSM ini juara, ini kita janjikan kita bikin banyak stadion. Kalau kita bangun itu, lanjutkan itu Barombong, kira-kira dia butuh antara 300 sampai 500 miliar. Tapi kalau ini kita bangun, kita renovasi, kita besar dengan kapasitas hampir sama, ini cuma butuh 200-300 miliar. Kenapa? Karena saya tahu struktur, saya tahu kondisi, karena saya pernah merenovasi. Orang yang pertama kali merenovasi itu stadion Montong saya tahun 2000 dengan tidak punya uang pemerintah Kota Makassar, tapi kita punya kesempatan untuk menjual Makassar di seluruh dunia. Saya waktu itu ditunjuk, Pak Nurdin, kita ditunjuk jadi tuan rumah. Berjual, dapat. Bagaimana caranya? AFC datang, AFC bilang tidak bisa, tidak memungkinkan Makassar jadi tuan rumah Piala Champions, harus di luar, tidak memenuhi syarat. Sama-sama maka Pak Dhani meyakinkan kita bikin ini desain. Oke, setuju. Dia bilang ibaratnya ini stadion Porto Angin, gadis tua, cewek tua yang tidak mungkin menjadi gadis muda, tetapi dia dipoles bisa seakan-akan jadi gadis muda. Tidak ada uang. Saya lakukan pendekatan, dan saya ketua Golkar, saya pergi di Pak Wali. Pak Dela, bagaimana anggaran? Saya atur DPR, Pak. Saya komunikasi sama Pak. Datang. Akhirnya masuklah kita bangun. Sudah jadi. Jadi saya tahu kondisinya stadion, bahwa ini stadion masih bisa kita tambah kapasitas antara 15 sampai 20 ribu dengan ruang space yang ada di belakang tribun terbuka. Di keliling tribun terbuka itu masih bisa kita angkat sampai tambah 15. Artinya kapasitas sudah bisa 25 sampai 30 ribu tanpa harus membongkar. Karena orang AFC itu akui rumput stadion Montong Angin itu adalah rumput bermuda, namanya adalah rumput yang terbaik. Walaupun sudah tambah sulam juga ya. Sistem drainasenya juga kita yang paling pertama, paling bagus juga dia. Jadi banyak keunggulannya ini stadion Montong. Saya kan pernah sambil kejuaraan liga jalan, saya bongkar lapangan, saya kupas lapangan dan sebagainya, bisa. Dan yang kita diakui oleh Piala Champions, kita di live berapa kali Star TV Asia itu untuk itu. Dan kalau mau bicara stadion ini harus duduk bersama-sama, duduk pengelola PSM, manajemen PSM, duduk pemerintah provinsi, duduk pemerintah kota. Pemerintah kota punya simbol nama PSM. Pemerintah provinsi PSM sudah identik dengan Sulawesi Selatan. Pengelola manajemen daripada PSM sudah menjadi pemilik. Duduk bersama-sama ini supaya kita bisa sama-sama kita sharing sama-sama. Bagaimana ya cari rumusannya? Jadi pengelola juga, supaya dia bisa klaim juga, tidak usah kontrak.
Kalau juga ditumpukan kepada pemerintah semata, ini juga jadi bersoal. Baca berita ada 250 miliar dijanjikan ya. Tapi kalau 250 miliar belum ada apa, baru lapangan, baru yang bisa dibikin lapangan dengan pembatas paling 250 miliar. Belum bikin untuk kapasitas. Kalau kita lihat lapangan ini yang Papua untuk pembukaan PON itu 1,8, itu saya lihat Kabupaten Bogor itu tahun 2016 dia bangun dari kurang lebih 4 tahun itu kurang lebih 800 miliar. Artinya sekarang kalau mau bikin stadion kan tanggung. Kalau bikin lapangan bola bisa memang 3 miliar juga bisa jadi bikin lapangan bola, tapi bukan stadion. Ya, jadi kalau menunggu menjadi gubernur masih lama, mungkin paling cepat kalau menjadi ketua partai. Karena ini juga butuh keputusan politik. Sebenarnya apapun ya, bisa jadi juga seperti itu. Artinya sekarang begini, semua orang merasa terpanggil untuk memikirkan ini stadion Matuali. Tapi belum pernah ada forum yang mau mendudukkan semua orang. Ya, mesti saya tadi, salah satunya tadi, mari kita duduk sama-sama, duduk pemerintah provinsi, duduk pengelola PSM. Ayo kita urus. Saya bilang sama sedikit, ini kan ada kesempatan untuk kita duduk sama-sama. Cuman memang ya problemnya ini sekarang kondisi ekonomi yang tidak bisa. Saya pikir kalau PSM bisa memanage dengan baik untuk kita membangun stadion, kemudian bisa mencari sponsor dari awal. Tapi yang susah karena belum ada juga kepastian ini persoalan pertandingan. Jadi memang masih serba menunggu. Ya mudah-mudahan bisa lah. Kalau yang keterangan terakhir Pak PLT mengatakan bahwa Sulawesi Selatan salah satu daerah yang diharapkan menjadi pusat pembinaan, sehingga pemerintah pusat bisa share anggaran. Dicarikan jalannya lah seperti itu. Ya mudah-mudahan semua bisa. Tapi kalau persoalan gubernur, kalau jangan lama tos saya itu kali 2004 gubernur pilkadanya, ya. Pelantikan gubernur 2025. Tidak mungkin di tahun pertama itu yang diurus. Tapi kalau melalui jalur partai? Karena kuhitung itu 7 juta wajib pilih dapat pemilik suara di Sulawesi Selatan. Kalau pemilik 7 juta itu pecinta PSM 500.000, masih lebih banyak yang tidak. Jadi bukan menjadi skala prioritas pertama pasti kalau saya jadi gubernur di situ. Walaupun tetap itu akan ada. Pasti masih butuh waktu. Jadi memang selama yang paling bagus itu tadi duduk sama-sama kita share. Dan Pak Aceh bisa menginisiasi. Ya. Karena itu tadi awalnya. Kalau seandainya kemarin Pak Nurdin mau dengan kondisi sekarang ya. Karena harus memang dibangun itu stadion, tidak boleh pindah dan tidak boleh pindah dari situ karena punya histori tentang pelaksanaan PON 4 tahun 58. Ya, saya rasa memang Pak Aco ini memang harus berjuang keras untuk bagaimana mewujudkan stadion internasional di situ. Bagaimana perjalanan seorang Aco selanjutnya, entahlah. Yang pasti dia pernah mengatakan bahwa yang bikin susah itu pada akhirnya bukan kerasnya perlawanan lawanmu, tapi diamnya temanmu. Betul? Iya, kan kalau diamnya teman kita tidak tahu apa. Tapi kalau lawan kita keras, kita sudah tahu harus kita hadapi apa. Tapi ketika orang diam, kita sudah serba bingung apa yang harus kita lakukan. Kalau begitu, saya tanya, ini ada pertanyaan, tapi ini pertanyaan jebakan. Kalau salah menjawab, Pak Aco bisa terjebak. Siap? Iya. Coto sungguh atau miceng? Coto sungguh. Coto sungguh. Nonton pesen atau nonton Barca? Pesen. Alia atau Ami? Alia. Alia. Kenapa pilih Ami? Karena kalau Ami itu punyanya Pak Ilham. Kalau Alia saya pilih Alia bukan Ami. Karena Alia itu miliknya Pak Ilham. Alia Mustika Ilham. Cocok memang jadi gubernur. Amin. Jadi gubernur atau ketua partai? Pertanyaan mau pasti mau jadi gubernur, tapi jalannya harus melalui partai. Pertanyaan selanjutnya ini agak sensitif, jadi tolong dijawab dengan pikiran yang jernih. Syahrul Yassin Limpo atau Nurdin Halid? Ini pilihan yang memang sulit.
Dua orang ini yang selalu saya katakan dalam buku saya yang pertama saya buat yang namanya Perjalanan Masih Panjang. Dua orang ini adalah menjadi guru saya. Dua-dua punya kontribusi dalam kiprah politik saya. Sehingga kalau Anda mengatakan Nurdin Halid atau Syahrul Yassin Limpo, saya tidak akan pernah bisa memilih. Karena dua-duanya punya kontribusi dalam hidup saya, dalam kehidupan saya. Itu yang susah saya mengatakan. Punya sisi positif, punya sisi negatif. Saya dengan Pak Nurdin pernah ribut, saya dengan Pak Syahrul orang tidak tahu. Tetapi yang selalu saya jaga, saya selalu bilang sama orang, saya barangkali pertikaian politik selalu dan sering terjadi. Tetapi silaturahmi saya tidak pernah terputus. Bagaimana kerasnya saya dengan Pak Syahrul, bagaimana saya kerasnya. Tetapi kalau Pak Nurdin, ya, di mana-mana saya ketemu Pak Nurdin, di rumahnya orang pun saya pasti cium tangan sama dia. Karena saya menganggap dia yang punya kontribusi dalam sisi kehidupan. Pak Syahrul adalah orang yang punya kontribusi dalam perjalanan karir politik saya. Jadi dua-dua yang saya anggap dua guru yang tidak mungkin saya bisa pilih yang mana yang baik dan mana. Berarti tidak bisa memilih ya? Ya. Selanjutnya, Gowes atau Moge? Sama-sama juga ini. Kalau saya pilihannya Gowes, karena sisi manfaat kesehatannya lebih banyak. Kalau Moge itu lebih pada konsentrasi. Itu kalau yang namanya motor, mau merem sedikit bisa selesai. Beda kalau kita naik mobil. Kalau kita naik mobil masih bisa merem begini. Tapi kalau motor jangan kok sekali-sekali. Begitu kau ngantuk, begitu kau break. Tidak ada cerita. Makanya saya selalu bilang sama kita kan kalau perjalanan touring itu memang sudah ada. Kemampuan orang naik motor itu paling banyak, paling butuh waktu start awal itu paling 2,5 jam non stop. Tapi berikutnya tidak boleh lebih dari 1,5 jam, harus break. Jadi pilihannya lebih pada Gowes. Gowes ya. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Bang Thoyib atau Yang? Bang Thoyib saja. Bang Thoyib. Kita nyanyikan Bang Thoyib. Silakan kita